Yang terkasih yang hadir pada malam hari ini, dan kepada sahabat-sahabat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat datang dan selamat kita berjumpa kembali dalam Damai Kristus. Hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi Kudus yang dipersembahkan oleh Pastor Pit Mogi MSc. Terima kasih kepada pastor yang atas kehadirannya membawa berkat bagi kita bersama yang hadir di sini. Perayaan Ekaristi Kudus dengan wujud doa arwah bagi sahabat kita, bagi ibunda kita yang tercinta, Ibu Lambok Sitompul, yang sudah dipanggil oleh Tuhan dalam usia 69 tahun. Bapak dan Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus pada perayaan Ekaristi Kudus malam hari ini. Perayaan akan segera dimulai. Kita bangkit berdiri, menyanyikan ilaf. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Apapun yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kaum keluarga yang berduka kepergian Ibu Lambo Sitompul, bukan berarti kepergiannya menjadi kehilangan bagi kita,
Dia tetap masih ada walaupun dalam bentuk yang lain. Kita percaya bahwa jasadnya harus ditinggalkan di bumi dan dia pun dengan jiwanya yang dimuliakan masuk dalam kerajaan surga. Dia boleh beristirahat dalam damai dan bersuka bersama para kudus di surga. Maka kita berdoa kiranya bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan keteguhan iman. Mari kita awali dengan pernyataan tobat agar Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan dia, melepaskan dia dari segala ikatan dosa semasa hidupnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kata lain. Saya berdosa. Buku halaman 32. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang jujur akan menikmati ketenteraman meskipun mati sebelum waktunya. Sebab kehormatan seseorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun. Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban, dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Karena hidupnya baik, orang jujur dicintai Allah. Dia diambil dari tengah-tengah kaum berdosa dan disentak, supaya budinya tidak dijerat tipu daya. Sebab kejahatan mempesonakan, sehingga kebaikan menjadi Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Halaman 33 baca Injil. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Jarak Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 kilometer. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Namun begitu, saya tahu bahwa sekarang ini juga apa yang Tuhan minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada Tuhan. Saudaramu akan hidup kembali," kata Yesus kepada Marta. Marta menjawab, "Saya tahu Lazarus akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dibangunkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan kehidupan," kata Yesus kepadanya. "Orang yang percaya kepadaku, meskipun dia sudah mati, akan hidup. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku, tak akan mati selama-lamanya." Apa saudara yang terkasih
keluarga yang berduka. Dalam upacara ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi untuk mengikhlaskan kepergiannya. Tuhan telah mengambil dia, dan Tuhan pun membawa dia beralih dari hidup fana kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang sifatnya kekal, yaitu ada bersama Tuhan yang memanggil. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita mendengar dalam bacaan yang pertama bagaimana orang yang dipanggil untuk menikmati ketenteraman. Dikatakan orang jujur akan menikmati ketenteraman dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Dilihat dari segi usia, anak dia sudah berumur 69 tahun, pasti diusahakan untuk pengobatan, perawatan, dan pertolongan agar dia dapat sehat kembali. Namun di balik ini adalah Tuhan menghendaki lain, supaya dia beristirahat dan dia boleh beralih dari hidup ini. Sampai usianya sudah semakin naik, semakin menanjak, demikian juga dengan hidupnya yang baik, maka dia sebagai orang jujur dicintai Allah, sebagaimana dikatakan dalam bacaan yang pertama, jujur dicintai Allah. Saudara-saudari, kita bersama-sama tentu menyadari bagaimana dalam kehidupan ini ada berbagai macam godaan yang bisa mengganggu manusia, baik itu dari diri sendiri, yaitu hawa nafsu yang menggairahkan. Tentu itulah godaan yang muncul dari hati kita, karena nafsu yang tidak dikendalikan akhirnya membuat hati goncang dan kita hidup yang mengikuti keinginan yang tak teratur. Apabila kita melihat bagaimana Tuhan yang berkenan dengan kesetiaan dan belas kasihnya, bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya. Ibu lampu ditompol dipilih oleh Allah untuk ada bersama Allah, maka dia harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan kejasmaniannya, meninggalkan dirinya sendiri, dan dia pun balik mengalami hidup yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu hidup bersama Kristus. Dan saya terkasih berkata, orang yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Demikian Ibu Lampu Sitompul. Dia kecil, dia tentu percaya kepada Yesus, maka walaupun otaknya tidak bisa bekerja, tangan-tangannya juga sudah kaku, demikian jantung juga sudah berhenti, dan nafas juga sudah tidak bisa, maka dia tentu secara manusia dia atau mati. Tetapi justru karena percaya kepada Yesus, meskipun dia sudah mati, Yesus menjanjikan hidup. Dia akan hidup. Orang yang percaya, orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan akan mati selama-lamanya. Demikian Ibu Lampu Sitompul, dia tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Sebab Tuhan memberikan kehidupan, hidup yang baru. Untuk secara fisik dia meninggal dan akan dimakamkan, tentu saja secara fisik maka badan harus ditinggalkan, tetapi jiwa diangkat Allah untuk bersama dan tinggal bersama Allah yang Bapa Kudus di surga. Saudara-saudara terkasih, orang hidup dan percaya kepada Aku akan mati selama-lamanya. Apakah percaya itu?
Tanya Yesus pada Marta, Tuhan, saya percaya bukan putra Allah, Raja Penyelamat yang disuruh datang ke dunia ini. Kita bersama seperti Marta, kita juga mengakui Yesus, kita percaya Dia adalah putra Allah, bahwa Dia adalah penyelamat. Dia telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan ibu Nambo Sitompul agar mengalami kebahagiaan sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan terpenuhi di dalam dirinya, sehingga dia ditebus, disucikan, dikuduskan, diampuni dari semua dosa-dosanya. Nah, dengan peran Ekaristi ini kita mempersembahkan roti dan anggur yang akan dibawa menjadi tubuh dan darah Kristus, di mana penebusan Yesus dihadirkan untuk menyucikan, meluruskan ibu Nambo Sitompul, supaya dia layak dan pantas masuk dalam kerajaan surga. Demikian Tuhan mengambil dia, dan dia secara jasmani, secara kelihatan dia tak berdaya, batin, dan akan juga dimasukkan ke peti dan dimakamkan. Tetapi justru karena iman kepercayaan, maka dia diselamatkan oleh Yesus yang telah datang untuk menderita, wafat di salib dan menghapus dosa-dosa manusia. Dan dengan peran Ekaristi ini korban Yesus dihadirkan untuk menyucikan dia, agar dia boleh masuk dalam kerajaan surga. Dan kiranya kepada keluarga diberikan penghiburan, diberikan keteguhan iman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengakhiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat kita doakan halaman 36. Niat halaman 36. Mari kita doakan untuk saudara kita Ibu Nambo Sitompul pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya. Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami mohon. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada ibu kami, saudara kami mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyanyi yang bertobat. Terimalah saudari kami, ibu kami ke dalam kebahagiaan di surga, kami mohon. Ibu dan saudari kami telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau gabungkan dalam persatuan para kudus, kami mohon. Ibu dan saudari kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi, kami mohon. Kami berduka cita atas kematian ibu dan saudari kami. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal, kami mohon. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus datang ke dunia menjadi penebus bagi dosa-dosa kami. Demikian Engkau pun menyelamatkan Ibu Nambo Sitompul yang kami imani, demi Dia yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan
Tuhan Bapa kami, putramu telah mempersembahkan diri kepadamu sebagai korban hidup demi penebusan kami. Kami mohon terimalah korban umatmu agar hambamu ini, membuat si tumpul ibu ini kau lepaskan dari semua dosanya, dan kau memberi hidup abadi. Demi Kristus Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Bersamamu dan bersamamu, mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan yang mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan dakwah. Anamnesia doa. Marilah merasakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dengan pengantinan dia bersama dia dalam dia, bagi para Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menghadap Bapa di surga, kita melakukan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, berilah kami. Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Lagu komuni kita nyanyikan dari buku Halaman 92. Tuhanlah gembalaku yang menjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, rezeki takkan terhenti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Gembalaku yang menjamin selalu, meskipun di alam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku yang menjamin selalu. Pastor akan memberkati jenazah dan keluarga untuk mengitari jenazah di program Bukti Toko. Jenazah akan diperciki dan suci dan dilupai. Kita ikuti halaman 29 dan 30. Siramlah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal
Terimalah dia ya Tuhan, supaya hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah ada padanya. Terimalah dia ya Tuhan. Halaman 38. Ya, kita baca bersama. Halaman 38. Marilah berdoa. Ya Bapa, hati kami sedih karena kematian saudara kami Ibu Rambo Sitompul yang akan menjadi kematian keluarganya. Terimalah dia dengan kebahagiaan kekal dan curahkanlah rahmat-Mu pada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka menerima kebijaksanaan dengan tabah dan berusaha untuk mengatasi segala kesukaran dengan bantuan seluruh umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Terima 3 kali selamanya membantu doa Bunda Maria. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dan Roh Kudus, Kita lakukan sekarang selalu bersama dan segala abad. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Ya Tuhan, anugerahkanlah Ibu Hamba Sutompu istirahat yang kekal, dan sinarlah dia dengan cahaya abadi. Semoga ia berserah dalam damai. Amin. Saudara Hamba Sutompu, langkah kau masuk ke hidup abadi dengan bawa tanda kemenangan Kristus. Maria Sutompu berangkat masuk ke hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan ini upacara pemberkatan misa dan pemberkatan jenazah sudah selesai. Syukur kepada akhirnya tim saya sudah mencapai garis finish. Sudah berjuangnya lama ya. Ya akhirnya dia sudah memenangkan pertarungan ini. Dia sudah pergi dalam damai bersama dengan doa-doa dari keluarga, teman-teman semua. Saya atas nama anak beliau, anak kandung beliau minta maaf apabila selama masa hidup beliau ada yang tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Semoga doa-doa dari Bapak Ibu sekalian membawa ibu saya lancar, jalannya tenang, jalannya ke rumah Bapak di surga. Sekali lagi saya minta doanya untuk mama saya, ibu saya, semoga ya kami semua yang ditinggalkan diberikan kekuatan, gitu aja. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya besok ada misa arwah lagi, misa requiem jam 6 sore. Mohon kehadiran Ibu Bapak jam 6 sore karena akan dilanjutkan juga dengan acara adat malamnya. Seperti itulah acara adat malamnya. Dan misalnya jam 6 sore. Mohon kehadiran Ibu Bapak umat lingkungan Santo Vincentius, para sahabat semua, supaya kita bersama mengiringi pergian dari ibu kami yang terkasih.
Kemudian untuk hari Rabu juga nanti akan ada misa penutupan peti dan pelepasan. Jadi dibuat jam 1 siang misanya. Karena ada acara adat di pagi hari sekitar jam 10 acara adatnya. Kemudian dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, tutup peti dan pelepasan jenazah. Pemakaman akan dilaksanakan setelah acara pelepasan itu di pemakaman umum Petamburan. Itu informasi terkait dengan rangkaian acara yang akan kita lalui selama kurang lebih 3 hari. Terima kasih sekali lagi Romo, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tuhan